Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kembali kita dapat melanjutkan perkuliahan profesi pendidikan dan pembinaan keislaman ya, tahsin sekaligus wawasan keislaman. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sekaligus mereview perkuliahan. Yang pertama, konsep ilmu ya. Dalam Islam itu ilmu dan harta kedudukannya bagaimana? Tinggi ilmu. Ilmu membawa kepada kemuliaan. Dan harta itu pada hakikatnya adalah anugerah. Itu ya. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah membolak-balikkan supaya kita tahu bahwa yang maha kuasa atas segala sesuatu itu Allah. Allah tidak letakkan harta ini kepada orang yang punya ijazah tinggi ya. Bahkan ada orang yang ilmunya tinggi, profesor, tetapi ekonominya tidak kaya. Ada orang yang tidak sekolah, mungkin hanya SD misalnya, tapi dia bisa kaya raya. Itu menunjukkan apa? Memang Allah yang kuasa membagi-bagi rizki. Oleh karena itu para mahasiswa sebagai pejuang ilmu, antum semuanya itu berfokus pada mencari kemuliaan dengan memilih jalan hidup sebagai seorang guru, pejuang ilmu, kan begitu. Maka kalau nanti ada ekonomi dari antum semuanya, mahasiswa ada yang sedang, rendah atau mungkin tinggi, itu sebenarnya bukan karena masalah ijazah ya. Karena memang Allah menghendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan fadilah harta ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka yang harus dipikirkan kita ini bagaimana mencari ridha Allah dengan fokus belajar. Di situ terletak perjuangan ya dalam Islam ya. Kita bisa lihat itu bahwasanya konsep ilmu ya. Ilmu Islam ini ilmu gitu. Agama kita ini agama ilmu, ilmiah ya. Bukan keterbelakangan ya. Peradabannya Islam itu adalah peradaban ilmu. Di mana Allah meletakkan orang berilmu itu derajatnya tinggi, kemudian kedudukannya mulia. Bahkan Allah tetapkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kalau antum pengen tahu siapa orang yang paling tinggi derajatnya dalam pandangan Allah, siapa itu? Orang-orang yang berilmu di antara kita. Dan derajat di hadapan Allah ini derajat yang hakiki ya. Kalau manusia memuliakan mungkin karena ada maunya ya, muji-muji supaya dapat jabatan ya kan, muji-muji supaya ditraktir ya. Manusia penuh dengan motif-motif tertentu yang ingin memperoleh keuntungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila memuliakan hambanya itu yang hakiki, maka sepatutnya ini calon guru semuanya yang dikejar bagaimana kemuliaan dalam pandangan Allah dengan kita menjadi orang yang berilmu. Bahwa ilmu adalah Islam juga. Ilmu adalah Islam nih, ya. Dan Islam adalah ilmu, maka Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai syarat dan tujuannya. Islam menyamakan pencarian ilmu, siapa yang mencari ilmu itu dengan ibadah, sama dengan orang beribadah. Bahkan bernilai fisabilillah kan. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Sekaligus Allah juga menetapkan siapa yang ingin masuk surga, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang ingin masuk surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ingin juga dimudahkan ya. Kalau Allah ingin hamba itu jadi orang baik, maka Allah akan memberikan ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang kehendaki jadi orang baik itu akan dimudahkan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dia condong kepada ilmu.
bukan condong kepada organ-organ tunggal, ya. Apa konser-konser gitu kan? Ya kan, setelah COVID ini kalau acara begitu penuh,